Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa pembahasan sedikit seputar Pi Network tentunya. Yang mana ini sangat menarik ya untuk kita ulas di video kali ini tentunya. Untuk kita telusuri ya. Dan apakah nanti informasinya tentunya sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Jadi kita akan langsung saja menuju informasi di sini. Ini adalah sebuah pendapat dari para pionos kita ya, yang mana postingan ini sebenarnya udah beredar sih di sosial media juga. Namun saya akan membahas lagi ya mengenai postingan ini, apakah fake dan masuk akal gitu ya. Kita akan membacanya dulu ya, dan nanti kalau ada sebuah hal yang perlu dibahas akan saya bahas tentunya. Jadi seperti keterangannya di sini ya, tentu para pionos kita juga mengambil atas dasar yang pernah dia ketahui dari setiap informasi-informasi yang diberikan oleh pihak core team ya, nggak asal share juga gitu ya. Dan saya pun mengambilnya tentu karena ini ada hal yang menarik yang tentu berkaitan dengan dasar yang saya jelaskan barusan, tentu bahwa ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh pihak core team ya. Jadi saya nggak asal ngasal aja gitu ya, nggak ya. Kita langsung saja membacakannya di sini. Oke, dari yang pertama di sini, China akan kuasai pasar dunia mulai 2023 kok bisa gitu ya. Pahami rantainya, di China banyak pabrik dan industri sudah masuk dalam jaringan Pi, yang berarti biaya produksi barang mulai dari bahan baku mentah, upah buruh menggunakan Pi koin. Oleh sebab itulah vendor China tidak khawatir kemana mereka akan tukarkan koin Pi mereka untuk dijadikan uang fiat, karena semua biaya produksi di atas sudah terselesaikan dengan koin Pi, paham ya? Oleh sebab itu China sangat mendorong nilai GCP 314.159 US dollar agar harga produk yang dijual sangat murah, yaitu 0,00 sekian gitulah ya. Dan dengan harga barang 0,00 sekian ini akan sangat mudah menguasai pasar seluruh dunia. Kita pasti bahagia membeli mobil China dengan harga 2 Pi daripada membeli dari pasar di luar China dengan harga 2000 koin Pi. Mengapa pasar di luar China belum bisa seperti di China? Karena rantainya putus di biaya produksi. Inilah yang China mau gitu ya, menguasai pasar dunia sebelum harga Pi di listing di bursa. Dan nantinya ketika Pi sudah listing pun China tetap akan lebih cepat daripada negara lain. Karena misalkan harga Pi di bawah nilai GCP, mereka akan tetap memegang koin Pi mereka daripada menukarkannya dengan uang kertas. Mengapa? Karena seluruh kebutuhan hidup di China bisa ditukar dengan Pi. Jadi untuk apa mereka menjual koin Pi mereka, sedangkan koin Pi lebih bernilai dan bermanfaat dibandingkan uang fiat yuan ya. Yuan itu uang fiatnya di China ya. Lalu kemana para buruh dan penyedia bahan mentah yang dibayar pakai Pi? Menukarkan koin mereka untuk dijadikan uang untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Pi belum di-listing di bursa manapun. Jawabannya, untuk apa mereka menukar dengan uang fiat? Karena di China mau beli apapun bisa pakai Pi, dan barang-barang yang mereka inginkan harganya sangat murah jika bayarnya pakai Pi. Jadi ngapain juga bawa uang fiat, yaitu uang kertas ya, sudah ribet ya. Dan ada informasi sedikit ya terkait di China itu sekarang menggunakan aplikasi WeChat ya di Shanghai ya, yang mana di sana tidak perlu menggunakan uang kertas. Melalui aplikasi tersebut kita bisa membeli barang sesuka hati kita hanya dengan pakai kode QR lah, semacam itulah ya. Dan di sini ya kita lanjutkan.
Rawan kejahatan juga lebih baik tinggal scan ya. Sistem di scan gitulah ya. Barcode, semua transaksi selesai. Itulah China. So, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China ya. Itu adalah suatu hal yang tentu positif ya. Karena kita memang diharuskan belajarlah kepada orang yang pintar terlebih dahulu sebelum jangan sok pintar kalau belum pernah belajar sungguh-sungguh ya. Jadi dalam artiannya di sini belajar ya sampai ke negeri China, maksudnya yaitu belajarlah kepada orang yang lebih tahu ya. Jangan Anda yang belum baru-baru belajar dan belum terlalu fasih merasa sok pintar, itu jangan ya. Kalau perlu Anda memperluas pengetahuan ya, tentunya dengan kita belajar di China, belajar tentang orang China ya, bagaimana mereka bisa sukses di era teknologi. Dari sinilah kita harus bisa mengikuti dan mengambil hal positifnya ya, yaitu dengan adanya Picoin ya, mereka meninggikan harganya sekitar 314.000 sekian US dollar. Tentu mereka sudah memahami hal ini ya, seperti yang dijelaskan barusan. Jadi sangat salah Anda yang sok pintar ya, sok paling memahami teknologi, sedangkan yang paling pertama memahami teknologi itu orang luar ya. Blockchain itu orang luar, bukan Indonesia ya. Indonesia selalu tidak percaya, selalu mengatakan scam, udah dari dulu fake itu ya. Dari Bitcoin, Ethereum ya. Kalau sekarang masih menganggap scam juga dan nggak nerima, nggak percaya gitu ya, ya terlalu lah. Kita kan nggak ada salahnya mencoba gitu ya. Dan tentunya sudah kelihatan jelas bahwa Pi Network ini memang sangat diakui bukan hanya di Indonesia, di China maupun juga di seluruh negara ya. Dan di Amerika Serikat pun juga tidak luput. Tentu apakah mereka orang-orang bodoh gitu ya? Yang saya rasa bodoh itu Anda yang merasa sok pintar dan menganggap Pi Network scam. Itulah yang saya anggap Andalah yang bodoh gitu ya. Dan kita lanjut di sini. Kalau menurut logika saya, nilai GCP ini akan tercapai, bahkan nilai Pi bisa di atas angka GCP itu dengan alasan realnya sebagai berikut. Satu, yang pertama gitulah ya, nilai GCP 314.159 US dollar per satu Pi-nya. Angka ini lahir dari konsensus global Pi Network dunia, dan angka ini diusung, dipiralkan, disupport, diperjuangkan oleh negara China yang memiliki anggota 60% komunitas Pi Network terbesar di dunia. Dan orang-orang harus paham kalau Pi Network dan vendor di China itu pada kompak dengan harga GCP ini. Bisa dilihat dari banyaknya postingan video Pi Network China dan postingan saudara kita Bu Berli ya. Ini juga pioners, orang Indonesia yang sudah lama bekerja di China. Tentu kalian tahulah dengan Bu Berli, kan saya udah sering juga membahas mengenai informasi-informasi yang dibagikan oleh Bu Berli ya di video-video saya sebelumnya ya. Dan yang kedua, alasan real kedua adalah pioners Amerika mengusulkan harga Pi di atas harga GCP, dan popularitas kripto Pi telah dikenal PBB, dikenal IMF ya, IMF yang bermarkas di USA ya. Kita telah berulang kali melihat postingan video yang di-share di grup-grup WA, WhatsApp, dan Telegram tentang hal ini. Yang ketiga, alasan real ketiga adalah Picoin akan launching di Open Mainnet dengan harga per koin Pi dengan nilai yang sangat fantastis dengan minimal harga sesuai GCP 314.159 US dollar ya. Tentu terkait hal ini sudah dibahas juga, dan saya sudah menginformasikan juga atas apa yang diposting oleh Bu Berli kemarin ya, bahwa harga mati di China tidak bisa ditawar lagi, yaitu 314.159 US dollar. China berhasil untuk pembentukan nilai koin Pi ya.
Dan apa dampaknya? Tentu dampaknya bukan hanya untuk China, namun akan mengglobal untuk nilai Pi di seluruh dunia ya, di seluruh negara ya. Intinya apa sekarang? Ya kita bertahan dan selalu berpikir positif aja gitu ya. Dan saya selalu menyarankan kalau ingin mendukung nilai GCP, konsensus global, nggak usah terlalu memakai barang yang berlebihan gitu ya. Daripada Anda menjadi orang licik seperti para pengepul lainnya ya, dengan menjual HP-HP yang merek-merek yang bagus-bagus gitu ya, namun Anda hargai dengan 1000 bahkan 2000 koin Pi, yang tentunya itu adalah suatu pembodohan gitu ya, suatu perusak ya, suatu perusak terhadap nilai Pi coin ya. Saya sarankan kalau mau mengikuti nilai GCP ya, nggak usah memakai barang yang mewah-mewah dan berharga tinggi. Setidaknya yang puluhan ribu aja gitu, atau ratusan ribu aja gitu ya. Tergantung kemampuan Anda masing-masing gitu ya. Namun ikuti dengan bertransaksinya gitu ya, ikuti dengan nilai konsensus global ya. Itu aja sih saran saya. Dan kita lanjut di sini. Hal ini dikarenakan Pi tidak melakukan ICO dari awal diluncurkan saat di mainnet lewat HP. Picoin bukan kripto konvensional seperti Bitcoin dan DKK gitulah ya, tapi Picoin adalah valuta kripto, uang digital ya. Picoin tidak ICO karena telah disponsori oleh perusahaan SpaceX, disponsori oleh Amazon, disponsori oleh Elon Musk gitu ya, mohon maaf ya. Dan Picoin disupport oleh para alumni Universitas Stanford Amerika, dengan pendirinya adalah ahli utama dan guru besar blockchain Prof. Dr. Nicholas Kokalis ya. Dan istrinya orang China, juga ahli komputer. Dan terkait ada Elon Musk ya. Elon Musk ini memang sering dibahas ya, terkait keterkaitannya dengan proyek Pi ini. Jadi kita sih sebenarnya berpikir simpel aja. Kok Elon Musk menciptakan handphone bermerekkan Pi? Tentu ada apa dengan hal itu? Apakah kalian tidak sama sekali berpikir secara sehat gitu ya, menganggap ini halu atau segala macamnya? Terlalu bagi saya ya. Elon Musk sudah disebutkan ya, dia itu sahabat karib dan sahabat akrabnya juga Pak Dr. Nicholas Kokalis ya. Jadi di terkait informasi ini, saya sih mengklaimnya fake dan real, bahwa Elon Musk juga ada kaitannya, dan maksudnya juga ada kaitannya dengan proyek Pi Network ini. Oke? Jadi apapun penilaian kalian, cobalah belajar, cari informasi ya. Jangan asal bacot tanpa belajar, tanpa mencari informasi gitu ya. Oke. Dan kita lanjut ke yang keempat. Alasan real keempatnya adalah popularitas Pi Network dengan kripto komunitas terbesar di dunia, dengan 50 tambah member aktif dengan jumlah node mainnet ya. Maksudnya 50 juta tambah member aktif dengan jumlah node mainnet terbesar di dunia. Sudah memiliki blockchain dan ekosistem pasar lebih dulu dilengkapi Web 3.0 tentunya. Legalitas ICO, ECO gitulah ya, SDK, browser, wallet, dan sedang dirilis Bank Pi Crypto. Ya. Ini pernah saya ulas juga di video saya sebelumnya, yang mana akan diluncurkannya PIPI ya, yang mana kalau para piones memiliki itu, tentu akan lebih mudah ke depannya mencairkan Picoin-nya. Tentu ya menurut saya sih, selain itu juga melalui aplikasi Pi Network udah lebih mudah tentunya. Tentu ke depannya akan dilengkapi lah ya kesempurnaan terkait itu, dan Pi Network pun memiliki seperti yang dijelaskan di sini ya, Bank Pi Crypto ya ke depannya.
pastinya di open mainnet ya. Jadi nggak usah bingung-bingung para pionas untuk mencairkan Picoin ke uang fiat tentunya ke depannya ya. Jadi kita teruskan di sini, Anda harus ingat Picoin walau belum open mainnet ke publik saja sudah punya harga GCP yang menggerakkan orang pada barter P2P. Jadi orang cerdas pasti paham tentang Pi dan akan menggunakan Pi secara bijak dan cerdas juga. Salam Pi Network ya. Jadi untuk penjelasannya kurang lebih kayak gitu sih ya. Jadi apakah ini real, fake, dan masuk akal gitu ya? Tentu kalian yang sudah belajar banyak ya, menggali setiap informasi seputar Pi Network, kalian tentu akan lebih bisa menanggapi hal ini dengan akal sehat kalian masing-masing, yaitu jawabannya yaitu dengan fake atau realnya itu tentu sudah kalian pahami tentunya ya. Kalau kalian sudah belajar menggali setiap informasi mengenai Pi Network sebelum dan sebelumnya ya. Tentu dengan hal ini kalian tidak akan mudah lagi ditipu dengan para pengepul ya. Tentunya poin pentingnya di sini nilai Pi akan sangat tinggi ke depannya. Jadi saran saya jaga Picoin kalian dengan baik ya. Kalaupun ingin dipergunakan seperti saran saya tadi ya. Dan oke lah, mungkin sekian aja untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga tercerahkan. Dan mohon maaf kalau beberapa penjelasan saya tadi agak ada yang pembacanya salah-salah gitu ya. Mohon diluruskan aja mungkin. Boleh kasih saya saran, pendapat, namun secara dewasa, jangan kayak anak-anak gitu ya, yang mana asal ceplos tanpa fakta gitu ya. Itu sih kurang lebih kayak anak TK menurut saya. Oke. Jadi kalau mau membahas saya, pakailah kata-kata yang yang beretika gitu aja sih ya. Dan oke lah, sampai jumpa di video berikutnya lagi. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support dan dukung channel ini ya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.